tentram dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kapuas. Kami mempraktekkan sesi coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meiko Adi Surapratama sebagai observer atau supervisor pada siang hari ini. Saya Melisa Anggriani berperan sebagai coach. Dan saya Heri Gantung di sini berperan sebagai coach. Selamat siang Bu Mei. Siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bapak. Harapannya Pak Bapak juga baik ya Pak. Alhamdulillah, saya baik juga Bu. Nah, saya mengundang Ibu dan Pak Heri ke rumah untuk sesi coaching pada hari ini. Mohon maaf saya mengundang ke rumah karena menurut saya kalau di sekolah tidak memungkinkan ya Ibu. Siap Bapak, tidak apa-apa Pak. Nah, sebelumnya Bu Mei akan melakukan coaching dengan Pak Heri. Nah, saya ingin berdiskusi mengenai beberapa hal. Siap Bapak. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah mempelajarinya? Saya sudah mempelajari mengenai rubrik penilaian ya Pak ya untuk percakapan coaching, dan juga saya juga sudah mempelajari bagaimana itu membangun hubungan, mengajukan pertanyaan yang berbobot, memfasilitasi coach saya untuk melakukan refleksi, serta memberikan dukungan untuk coach saya untuk dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Oh, bagus sekali Ibu. Ibu sudah mempelajari rubrik penilaiannya, Bu. Terima kasih, Pak. Nah, kira-kira dalam mempelajari rubrik penilaian itu ada beberapa aspek penting. Nah, kira-kira aspek penting itu aspek apa ya, Bu? Menurut saya, aspek yang penting itu adalah membangun hubungan antara coach dan coachee. Itu yang menurut saya paling penting, Pak. Karena hal ini memungkinkan saya sebagai coach untuk menciptakan sebuah hubungan yang nyaman, aman terlebih dahulu, supaya coach saya bisa merasa lebih terbuka untuk mengutarakan atau menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, serta coach saya bisa berbagi pikiran dan perasaannya terhadap saya sebagai coach. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, saya setuju dengan pendapat Ibu tadi. Nah, untuk lebih detailnya lagi, saya ingin menanyakan, nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan kira-kira Bu? Saya ingin tahu lebih banyak Pak, bagaimana aspek memberikan dukungan terhadap coach saya nantinya Pak. Jadi aspek apa tadi? Memberikan dukungan ya Bu? Iya, siap Bapak. Nah, untuk selanjutnya, mengapa Ibu memilih aspek tersebut Bu? Alasannya kenapa kira-kira Bu? Karena menurut saya ya Pak ya, untuk memberikan dukungan itu perlu banyak sekali effort Pak dari coach kepada coachee. Jadi selain hanya coachee sudah merasa nyaman dan aman, tentu ada dukungan lain supaya coachee ini bisa menemukan solusi untuk permasalahannya Pak. Ya, benar sekali Bu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan, nah, kira-kira bagian kompetensi yang ingin difokuskan kira-kira apa ya Bu kira-kira nanti Bu? Saya ingin memfokuskan pada kompetensi saya dalam memfasilitasi refleksi coaching saya Pak. Jadi untuk memfasilitasi refleksi ya Bu? Ya, siap. Nah, betul Pak. Apakah ada aspek spesifik lain dari kompetensi yang ingin observasi Bu? Aspek spesifik lain menurut saya semua aspek itu adalah spesifik ya Pak ya, untuk bisa saya kembangkan lebih lanjut sebagai seorang coach. Nah, jadi menurut saya hal yang utama itu adalah aspek pengembangan bagaimana saya bisa memfasilitasi coach saya dalam melakukan refleksi, sehingga dia bisa nanti merasa mendapatkan dukungan untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, berarti Ibu sudah sudah paham betul mengenai coaching kali ini ya Bu. Nah, kira-kira, saya ingin menanyakan indikator ketercapaian tujuan pengembangan. Nah, kira-kira keberhasilan pengembangan coaching seperti apa Bu kira-kira Bu?
Pengembangan saya juga mohon maaf Pak, saya akan mengukur keberhasilan dari pengembangan kompetensi saya itu pada coaching ini dengan melihat apakah coach saya itu lebih sering terlibat dalam melakukan refleksi dan juga untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oh, berarti ada tanda-tanda seperti itu ya Bu. Jadi mereka sudah terlibat aktif dan dapat menemukan solusinya mereka sendiri ya Bu. Iya betul Pak, supaya mereka itu merasa terbantu. Seperti Iya, itu, Pak. benar. Karena dengan merasa terbantu, dia sudah menyampaikan secara tidak langsung bahwa dia mendapatkan dukungan dari coach. Oh, seperti ini. Nah, kira-kira apakah ada indikator spesifik mungkin Bu ya yang dapat kita amati selama kegiatan coaching kali ini Bu? Ya, kita dapat mengamati berapa banyak pertanyaan terbuka nanti yang akan saya selaku coach sampaikan dan ajukan, dan juga saya akan melihat berapa lama coach saya akan berbicara untuk menjawab pertanyaan saya dan menyampaikan pikiran dan perasaannya Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Ya. Nah, baiklah, saya rasa Ibu sudah siap untuk memulai sesi coaching kali ini. Apakah ada hal yang lain yang mungkin Ibu sampaikan atau mungkin Ibu tanyakan mengenai kegiatan coaching pada kali ini? Sejauh ini tidak ada ya Pak ya. Oh, ya terima kasih Bu atas kerjasamanya, dan silakan untuk kegiatan coaching dengan Pak Heri ya Bu. Nah, terima kasih Bu Mei. Siap, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang Pak Heri. Siang Ibu. Kita sekarang di rumah Pak Kepsek ya, rumah Pak Meiko. Karena saya guru senior di sini, kemarin Pak Heri menghubungi saya kan, bahwa Pak Heri ingin menyampaikan sesuatu dan kesulitan menemukan solusinya. Betul sekali Ibu. Ada yang saya ingin sampaikan. Siap. Sebelum itu boleh sambil diminum dulu ya Pak Heri. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Apakah bisa kita mulai? Bisa. Oke, baik. Baik Pak Heri, dari sesi coaching kita kali ini, apa tujuan dari coaching kita pada sesi ini yang ingin Pak Heri capai terkait permasalahan murid kita? Ya, tujuan dari yang saya ingin capai itu adalah siswa bisa sadar pentingnya kebersihan, siswa bisa berpartisipasi aktif dalam membersihkan sekolah seperti itu Ibu. Baik Pak Heri, itu tentu tujuannya sangat mulia ya Pak Heri ya, apalagi untuk kita guru. Apakah ada tujuan lain yang ingin Pak Heri capai dari sesi coaching ini? Ada. Salah satunya adalah harapan saya siswa itu bisa membiasakan bersih. Jadi kebiasaan yang kurang sehat seperti membuang sampah itu tidak berkelanjutan dibawa ke SMA maupun ke mereka yang sudah dewasa nanti. Bagus sekali Pak Heri, dan tujuan ini sangat jelas dan terukur sekali ya Pak Heri. Baik, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya Pak Heri. Bisakah Pak Heri ceritakan nih lebih detail mengenai apa yang Pak Heri sudah ketahui tentang kebiasaan anak-anak ini membuang sampah Pak Heri? Mungkin saya di sini agak sedikit bercerita ya Ibu ya. Ya, silakan Pak. Jadi ketika jam istirahat itu ada satu siswa yang melapor kepada saya. Dia mengatakan bahwa banyak sekali siswa yang duduknya di pinggir itu dekat jendela itu membuang sampah itu sembarangan. Jadi mereka itu saat istirahat belanja, dan belanjaan mereka itu mereka bawa ke dalam kelas dan mereka makan, terus sampahnya itu tidak mereka buang ke tempatnya, melainkan belakang sekolah lewat jendela-jendela itu Ibu. Nah, jadi ada teman mereka yang melihat seperti itu dan merasa kurang pantas. Dia memiliki rasa sadar dan dia melaporkan kepada saya. Saat saya cek, ternyata memang betul Ibu, banyak sekali sampah yang dikatakan yaitu sampah berupa bekas makanan seperti plastik es seperti itu. Jadi untuk masalah atau kasus ini, apakah Pak Heri sudah melakukan upaya seperti pemanggilan kepada anak-anak yang membuang sampah ini, Pak Heri? Ya, tentu saya sudah berbicara secara pribadi maupun secara kelompok
satu kelas siswa yang terlibat, khususnya yang di pinggir kan Ibu. Ya. Jadi saya berbicara secara pribadi mengatakan bahwa kita sudah punya kesepakatan kelas, Iya. kita sudah punya aturan-aturan dan ada tata tertib ketika kalian masuk dan menjadi siswa kelas 7. Saya sudah tampilkan itu berulang kali. Saya sudah peringatkan kalau kalian seperti ini nanti akan ada konsekuensi. Saya sudah sampaikan seperti itu kepada siswa, dan bahkan saya juga sudah mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan apakah betul Nanda itu membuang sampah sembarangan. Jadi mereka mengaku bahwa mereka memang membuang sampah sembarangan. Jadi di sini Pak Heri memiliki kekhawatiran ya Pak Heri ya terkait dengan perilaku anak-anak ini. Kekhawatiran apa yang Pak Heri rasakan nih dari perilaku anak-anak kita ini? Tentu saya sangat khawatir Bu. Salah satu kekhawatiran saya itu kan ada pepatah mengatakan kebersihan itu kan sebagian dari iman. Saya khawatir orang-orang yang melihat sikap mereka seperti itu akan mencap bahwa oh ini siswa SMP seperti ini, kok tidak beriman sekali ya dengan cara membuang sampah, tidak tertib sekali ya, tidak bersih seperti itu ya kan, karena karakteristik orang kan bisa kita lihat dari sikap atau perilakunya. Jadi saya sangat khawatir itu akan dinilai oleh masyarakat, mereka itu dinilai negatif seperti itu. Baik, itu kekhawatiran Pak Heri ya Pak Heri ya untuk karakter anak-anak ini ke depannya. Baik. Berdasarkan informasi yang sudah Pak Heri sampaikan ini, sepertinya ini memang mengkhawatirkan sekali ya Pak Heri ya, dan cukup serius, perlu ditangani dengan segera. Nah untuk itu langkah apa saja nih yang akan Pak Heri atau yang Pak Heri bisa lakukan untuk mencapai tujuan Pak Heri tadi di awalnya? Adapun langkah yang sudah saya lakukan ya Bu ya, tadi seperti yang saya katakan dengan memberikan teguran, melakukan cross check konfirmasi, dan adapun langkah-langkah yang ingin saya lakukan ini yang pertama mulai dari ingin menumbuhkan rasa kesadaran mereka dengan mungkin menayangkan beberapa video alternatif tentang suasana kebersihan. Dan ada lagi yang tingkat yang lebih ingin saya lakukan, yaitu tentang partisipasi mereka dalam ikut membersihkan. Artinya ada tanggung jawab dari konsekuensi sewenang-wenang mereka membuang sampah seperti itu. Baik Pak. Dan dari ide tersebut menurut saya bagus ya Pak ya, sangat bagus sekali untuk sekolah kita Pak. Dan apakah Pak Heri sudah memiliki rencana yang konkret seperti itu untuk ide atau langkah yang akan Pak Heri lakukan ini? Tentu saja ada ya Bu ya. Untuk langkah konkretnya itu rencananya saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, melakukan kegiatan yang namanya bakti masyarakat. Itu kan ada di Pramuka. Jadi bakti masyarakat ini akan dikompromikan dari kepala sekolah dan sesama guru. Nanti akan dilakukan 2 minggu sekali kegiatan bakti masyarakat. Ini spesifiknya adalah siswa berpartisipasi dalam membersihkan sampah-sampah seperti itu, membersihkan lingkungan sekolah, mengambil sampah, membuang sampah lalu membakarnya ke tempat sampah. Baik. Mungkin kita ini ya Pak ya, kita sekolah semuanya, kita guru-guru akan membantu rencana Bapak, penyusunan rencana Bapak ini, jadi kita bisa aksinya ke depan jadi lebih baik begitu. Iya, Ibu. Oh ya, baik Bapak. Nah, pertanyaan saya ini selanjutnya Bapak ya, terkait dengan rencana Bapak. Nah, menurut Bapak siapa yang akan bertanggung jawab untuk rencana aksi tersebut? Oke, untuk yang bertanggung jawab tentu saja saya sendiri. Untuk melakukan kesuksesan rencana ini tentu saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah Ibu. Jadi saya akan bertanggung jawab memastikan bahwa ini berjalan sebagaimana yang direncanakan seperti itu. Baik, Bapak. Dan bagaimana cara Pak Heri akan memastikan bahwa semua pihak ini akan turut bekerja sama, menyukseskan rencana aksi Pak Heri tersebut?
Iya, jadi begini Bu. Rencananya saya ingin ini melakukan sesi diskusi dengan kepala sekolah. Ini kegiatan yang harus dibuatkan SK-nya. Jadi sebelum ini dikeluarkan, jadi ada kesepakatan bersama antara kepala sekolah, guru, sesama guru, dan juga siswa. Jadi ini benar-benar dirancang dalam kegiatan dan di SK-kan seperti itu Ibu. Oh, baik Bapak. Jadi apakah Pak Heri yakin nih akan menyelesaikan tugas dari rencana aksi Pak Heri ini? Karena saya juga koordinator pramuka, jadi saya sangat yakin rencana ini berjalan dengan baik. Baik, bolehkah Pak Heri menyampaikan komitmen Pak Heri untuk rencana aksi mencapai tujuan yang Pak Heri inginkan ini? Ya, saya berkomitmen siswa akan terus bisa berkembang dengan baik, bisa mempelajari bahwa membuang sampah sembarangan, selain ada teguran dari sekolah, ada sanksi, juga mereka harus berpartisipasi aktif, bertanggung jawab membersihkan sampah ini. Jadi saya sangat berkomitmen ini akan dilakukan terus-menerus sampai kesadaran mereka itu berubah dan terbentuk seperti ini. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak Heri Sama-sama. untuk sesi coaching ini. Dan selama proses coaching ini, apakah Pak Heri merasa saya menghakimi Pak Heri atau terlalu membuat Pak Heri terburu-buru untuk menjawab pertanyaan dari saya? Jawabannya sih tidak Ibu, karena saya tidak merasa dihakimi. Ibu menuntun saya sehingga saya bisa sadar dan menemukan jalan saya sendiri. Saya bisa menyelesaikan permasalahan ini berdasarkan apa kemampuan saya. Saya kan koordinator pramuka, jadi saya menggunakan itu sebagai penyelesaian masalah saya hadapi seperti itu. Baik, Hari Bapak. Dan dari Pak Heri, bolehkah memberikan pendapat nih dari sesi coaching kita ini, bagaimana prosesnya ini Pak, selama proses ini berlangsung? Dari awal saya sudah memang ingin berbicara kan ya Ibu. Saya merasa terbuka sekali dengan Ibu. Saya merasa nyaman. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya bisa digiring dengan lebih mendalam, bagaimana saya harus bertingkah, bagaimana saya harus melangkah seperti itu Ibu. Sekali Bapak Heri. Baik, terima kasih banyak Pak Heri untuk sesi coaching siang hari ini. Semoga dari sesi coaching ini kita bisa menggali lebih banyak lagi potensi diri kita ya Pak Heri untuk ke depannya. Baik Pak Heri, terima kasih banyak. Selamat siang. Oke Bu Mei, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan coach yakni Pak Heri ya. Siap Pak. Nah, Pak Heri tadi sudah balik. Nah, saya akan mengajak Bu Mei untuk berdiskusi terkait kegiatan coaching kali ini. Nah, kira-kira dalam kegiatan coaching kali ini, Ibu menilai performa Ibu tadi dalam kompetensi tadi itu kira-kira berapa ya Bu? Kalau dari penilaian ya Pak ya, menurut saya pribadi dari angka 1 sampai 10, saya masih di 8 Bapak. Karena saya rasa saya masih belum secara optimal dan maksimal untuk mengerahkan kemampuan saya dalam memberikan dukungan serta supaya coach saya bisa refleksi dan menemukan solusi untuk dirinya sendiri Pak. Dan mengapa Ibu memberikan nilai sekian Bu? Karena menurut saya tadi sudah baik menurut saya. Menurut saya ada beberapa yang masih missing seperti itu Pak, ada yang masih kurang lengkap. Saya tanyakan secara terbuka kepada coach saya Pak. Oke, berarti Ibu Anla sudah menyadari ya Bu. Nah, siap Pak. Sebelumnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terkait coaching Ibu yakni sebagai coach dengan Pak Heri ya Bu tadi Bu sebagai coach. Nah, menurut pengamatan saya tadi Ibu sudah menjalin hubungannya baik dengan Pak Heri. Dan di situ Ibu sudah menggunakan alur kita sebagai acuan untuk kegiatan coaching pada siang hari ini. Nah, kira-kira setelah mendengar ini, bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih banyak sebelumnya Pak, karena sudah merefleksikan dari sesi coaching saya. Terima kasih juga Bapak untuk bersedia mensupervisi saya dan juga menyampaikan hasil dari analisa Bapak bagaimana proses saya melakukan sesi coaching.
sampaian yang Bapak tadi sudah berikan itu luar biasa memotivasi saya, Pak. Terima kasih banyak untuk motivasinya, dan kedepannya itu akan menjadi sebuah motivator saya untuk bisa memperbaiki lagi, mengembangkan lagi potensi saya dalam melakukan coaching, Pak, terhadap rekan sejawat saya. Oke, terima kasih Bu Mei. Nah, untuk selanjutnya kira-kira ada nggak Bu Mei terpikir untuk meningkatkan performanya lagi, ya kan? Dengan kira-kira kita bisa melaksanakannya kapan, mungkin di mana, dengan siapa mungkin Bu Mei? Tentu ada, Pak. Saya tentu ingin lebih mengembangkan lagi performance saya, mengembangkan lagi potensi saya dalam melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Dan saya juga akan berusaha terus menggali informasi jika ada rekan sejawat saya sedang mengalami permasalahan atau kendala seperti itu, Pak. Jadi saya bersedia untuk melakukan sesi coaching bersama mereka jika mereka berkenan untuk berbagi pikiran dan perasaannya terhadap saya, Pak. Oke, untuk kegiatan supervisi ini mungkin saya cukupkan, dan sekian dan terima kasih Bu Mei atas waktunya. Terima kasih banyak, Pak.